Nah, jadi Bapak Ibu udah baca dua chapter pertama ya dari bukunya Pak Bambang Ruseno. Dan di buku ini ada bagian yang menarik biasanya ya. Dari angkatan ke angkatan juga bagian itu ya. Bagaimana sejarah munculnya Islam rupanya muncul di dalam masa yang cukup turbulen ya. Dan rupanya diterima baik oleh masyarakat ya. Dengan berbagai alasannya begitu ya. Itu ada di bab satu ya. Terutama persoalan sejarah itu ya. Dan yang menjadi menarik buat Bapak Ibu dari komentar-komentarnya adalah eh, justru gereja dan komunitas Kristen yang di awal juga menerima ya. Dan somehow komunitas Kristen itu justru menebarkan bau yang tidak enak ya di zaman itu ya, di abad ke-6 itu karena saling bertikai ya, ajarannya juga ruwet begitu ya. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan juga ya, eh, kan sejak konsili itu ya, Nisia Konstantinopel, lalu Kalsedon gitu ya, itu memang ada kelompok-kelompok yang diputuskan oleh konsili itu sebagai ortodoks, tapi ada kelompok-kelompok yang terpinggirkan ya, misalnya kelompok Nestorian atau monofisit, miafisit ya. Bahkan sampai teologi zaman sekarang yang kontemporer juga kadang masih terjadi perdebatan ya, miafisit atau monofisit itu sebenarnya seberapa menyimpang ya. Karena tetap ada gereja-gereja dengan tradisi yang mewarisi itu ya di daerah-daerah tertentu begitu ya. Nah, tapi saking ruwetnya ajaran-ajaran itu di abad kelima dan abad keenam, eh, apalagi di dalam konstelasi agamanya kadang-kadang saling mempersekusi. Begitu ya, sehingga Islam yang muncul itu membawa angin segar ya. Ajarannya lebih sederhana ya, nggak bertikai begitu ya. Terus juga memberikan kepercayaan diri ya untuk eh, kelompok masyarakat Arab yang tadinya mungkin juga kena persekusi dan direndahkan. Begitu ya. Lihat ini masyarakat Arab ini kan nggak punya kitab, nggak punya agama gitu ya. Tetapi tiba-tiba memperoleh kepercayaan diri yang baru lewat ajaran yang dogma-dogma yang sederhana ya, mudah dipahami begitu ya. Sehingga mendapatkan penerimaan yang baik ya. Apalagi si sikapnya itu, posturnya itu membebaskan ya dari tekanan-tekanan persekusi penguasa-penguasa lama yang notabene adalah Yahudi dan Kristen. Gitu ya. Itu yang menarik perhatian Bapak Ibu tuh di dalam beberapa posting textingnya Bapak Ibu ya. Sehingga ada klaim-klaim yang bilang bahwa lebih baik kekristenan di Indonesia jadi minoritas aja. Gitu ya. Itu interesting sekali klaimnya ya. Kalau diperdebatkan entah apa bisa menang atau enggak ya. Dan terus ada yang mengomentari juga menyetujui klaim itu ya. Memang nih dasar orang Kristen ya, berantem-berantem terus denominasi ya, nggak memberi kesaksian yang baik begitu ya. Lebih baik tetap jadi minoritas aja kalau di Indonesia gitu ya. Jadi interesting sekali ya, apa komentarnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu baca bukunya Pak Bambang Ruseno ya, sebenarnya apa di samping memang perkembangan yang sangat pesat ya dari Islam di awal itu ya, kalau Bapak Ibu lihat juga Bapak Ibu dapat petanya ya. Ini peta Jazirah Arab menjelang kelahiran Islam ya dalam konteks hubungan internasional. Bapak Ibu bisa lihat pusat-pusat sebenarnya kekristenan ya, Bizantium, Konstantinopel, Alexandria. Ini tuh bagian kota-kota besar pusat kekristenan di zamannya ya. Tapi geser sedikit ya ke daerah sini, dan terutama kalau yang kena persekusi dan lain sebagainya mungkin larinya ke sini ya, adalah Jazirah Arab ya, Mekah dan Madinah ini tempat munculnya Islam begitu ya. Sehingga pertikaian-pertikaian yang mungkin muncul ya di daerah sentral kekristenan ini terus melebar ke sini ya, mengakibatkan munculnya apa agama Islam itu eh, membawa angin segar di tengah pertikaian-pertikaian lama dari kelompok-kelompok Kristen begitu ya. Lalu di sini di peta yang nomor dua ini kelihatannya bahwa perkembangan Islam itu sangat pesat ya, di bawah 100 tahun ya dengan sangat cepat ekspansi begitu ya. Bagian yang putih itu adalah ditaklukkan selama hidup Nabi Muhammad antara tahun 622 sampai 634.
Lalu yang di Arsir Lurus ini ditaklukkan selama 4 khalifah. Itu penerusnya Muhammad begitu ya, tahun 632 sampai 661. Lalu setelah zaman khalifah itu ditaklukkan oleh Umayyah ya, tahun 661 sampai 715, ini yang di Arsir Miring begitu ya. Jadi tiba-tiba daerah yang tadinya pusat kekristenan dengan cepat juga eh, berubah ya, eh, apa eh, terkena ekspansi Islam begitu ya, sehingga di dalam era modern sekarang ini juga Bapak Ibu baca di sejarah ya, di Turki ada yang gereja yang berubah jadi masjid dan sebagainya, karena daerah-daerah itu mewarisi kompleksitas juga perkembangan sejarah antara kekristenan dan Islam ya. Dan di abad ke-10, 11 itu terjadi perang salib ya, di mana gereja-gereja itu berusaha memukul balik ya. Bahkan perang salib itu juga mendapatkan blessing oleh Paus ya, yang melihat bahwa perang suci keagamaan itu semacam merebut kembali kekuasaan Kristen di tengah-tengah dominasi Islam yang ekspansinya sangat luar biasa itu begitu ya. Ada Muslim scholars yang bilang kalau kita lihat abad ke-6 sampai ke-7 itu ya, dan kita lihat perkembangan peta Islam itu, kita akan merasa sedikit lagi Islam akan menguasai seluruh dunia gitu ya, sehingga terus terjadi perang salib ya, dan itu juga menjadi semacam sejarah kelam ya di dalam kekristenan juga, karena begitu perang salib ya, kalau Bapak Ibu baca sejarahnya ya, kalau sampai sempat ya ada kuliah itu ya, atau secara mandiri belajar ya, itu perangnya sangat ruwet ya, dan kadang-kadang yang ikutan dikirim ke medan perang itu kelompok bandit-bandit gitu ya. Terus mereka kadang-kadang kalau nyerbu ke kota udah nggak jelas lagi siapa yang diserang. Mau Kristen, mau Islam dihajar semua begitu ya, di bumi hanguskan begitu ya. Karena di dalam peperangan yang semacam itu kadang-kadang etika, purpose, meaning dari sesuatu itu udah jadi kabur. Terus yang ada adalah perang, dominasi, dan keinginan menghancurkan. Udah begitu aja. Apalagi di blessing dengan agama begitu ya. Bapak Ibu mungkin sekarang di dalam era kontemporer kita melihat juga ya realitas-realitas yang mirip itu di Palestina dengan Israel ya. Perang yang melawan etika konvensi Jenewa gitu ya. Karena sipil dihajar ya, rumah sakit dihajar, sekolah dihajar gitu ya. Perempuan, anak-anak nggak peduli begitu ya. Itu kejahatan perang sebenarnya ya. Tapi kadang-kadang muatan agama itu udah membuat kita udah sangat kesulitan ya melihat lagi eh, di mana sebenarnya etikanya begitu ya. Nah, situasi-situasi semacam itu mewarnai ya perkembangan Islam ya, sehingga apa paling tidak di abad ke-6 dan ke-7 tampaknya Islam itu ekspansi dengan sangat deras ya, dan kelihatan kalau dari segi petanya gitu aja akan memenuhi seluruh dunia ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu baca bukunya Pak Bambang Ruseno ya, di situ juga ada kisah ya yang tidak sederhana juga tentang perkembangan Islam yang tidak melulu damai dan tidak melulu mudah ya. Karena misalnya di situ ditulis juga ya, sebentar saya cari halamannya ya. Setelah zaman khalifah-khalifah ya, ini di sini ya, halaman 19 ya. Jadi setelah Muhammad meninggal, itu eh, pemimpin itu mungkin agak turbulen ya. Karena masalahnya adalah waktu zaman Muhammad, semua komunitas lain yang berada di bawah komunitas Muhammad ya yang dilindungi itu kan harus bayar pajak ya. Jizya itu istilah tertulis juga di Quran. Nanti Bapak Ibu mungkin ada bagian-bagian yang bisa membaca bagian itu juga ya. Nah, masalahnya begitu Muhammad nggak ada ya, meninggal, maka persoalan membayar pajak itu juga jadi persoalannya. Apa masih harus? Lalu ke siapa begitu ya? Itu semacam apa mekanisme di dalam zaman Muhammad. Kalau komunitas-komunitas yang di bawah Muhammad itu bayar pajak, maka kalau terjadi perang ya, dan di dalam Jazirah Arab kan tribal wars begitu ya, perang suku dan sebagainya, nanti dilindungi oleh kelompoknya Muhammad. Nah, tapi begitu Muhammad nggak ada, kan jadi semacam apa? eh,
kekuasaan itu bisa ada kevakuman ya. Lalu siapa yang berhak berkuasa ya? Dan ini yang menjadikan apa? eh, Dijadikan pemimpin oleh komunitas itu sebenarnya adalah keluarga-keluarga Muhammad juga ya. Abu Bakar ya. Ini khalifah pertama, lalu khalifah Umar ya, terus khalifah Utsman ya. Tapi Bapak Ibu mungkin di dalam paragraf singkat ini ya melihat juga ya bahwa turbulensi itu begitu kuat juga ya karena apa Abu Bakar itu mati terbunuh. Ya jadi ini khalifah-khalifah ini matinya banyak yang terbunuh begitu ya. Khalifah Umar berikutnya juga terbunuh, digantikan oleh Utsman ya. Khalifah Utsman mati terbunuh di rumahnya bahkan. Ya jadi ini apa kondisi yang sangat turbulen. Pengganti-pengganti Muhammad itu terbunuh begitu. Ya bukan oh dia memerintah, memimpin terus apa meninggal dengan damai. Enggak, ini bunuh-bunuhan nih. Ya, jadi di dalam perkembangan selanjutnya, memang Muhammad itu jenderal yang berhasil ya, terus peperangannya memakai strategi yang apa berbagai strategi yang menyebabkan kelompoknya bisa menang perang ya. Tetapi kebesaran komunitasnya itu begitu Muhammad nggak ada turbulensi juga ya, yang sebenarnya tercakup juga di dalam sejarah Islam ini, begitu ya. Jadi bukan bukan mulus tanpa pertikaian juga ya, hanya secara doktrinal ya tauhid atau kesatuan pemahaman konsep tentang Tuhan itu dipahami juga mengekspresikan kesatuan umat gitu ya. Nah, di dalam era modern ini juga bukan tanpa kelompok-kelompok ya Islam itu ya. Jadi ada kelompok Sunni, kalau di Indonesia kan mayoritas Sunni ya. Di seluruh dunia ada kelompok Syiah juga. Ya, dan kelompok Syiah itu punya pemahaman doktrinal yang ada perbedaannya dengan kelompok Sunni, terutama eh, terkait dengan Imam Mahdi yang dipercaya akan datang lagi dan sebagainya begitu ya. Dan kelompok Sunni yang lebih mayoritas itu cenderung sering memaknai kelompok Syiah itu sebagai sesat gitu ya. Kelompok Syiah itu banyaknya di Iran ya. Mungkin di seluruh dunia persentasenya sekitar 15%-an. Ya, jadi bukan tanpa kelompok-kelompok juga ya. Jadi nggak sesederhana itu, tidak homogen dan monolitik ya. Walaupun secara pemahaman doktrinal maunya satu umat gitu ya. Tapi dibanding kekristenan ya, bahkan juga kekristenan modern sekarang ya, mungkin itu yang dikeluhkan Bapak Ibu di texting ya bahwa kekristenan itu denominasi itu kayak berantemnya banyak banget begitu ya. Semua saling berantem dengan semua denominasi yang lain begitu ya. Masa kekristenan kayak gitu hidupnya ya? Ada ketidakpuasan ya yang tercermin juga dari texting Bapak Ibu itu ya. Sehingga muncul klaimnya adalah lebih baik kekristenan memang tetap jadi minoritas aja ya karena mungkin mungkin kesannya adalah argumennya kalau jadi minoritas terus nggak bisa jumawa, nggak bisa sombong, kalaupun hidup ditekan mungkin keagamaan itu lebih murni begitu ya, mungkin ya. Nggak ada penjelasan yang terlalu banyak sih dari klaimnya itu gitu ya. Nah itu sekilas eh, perjalanan sejarah yang ditulis oleh Pak Bambang Ruseno dan apa impresi dari Bapak Ibu yang menulis texting gitu ya. Nah, gimana? Apakah ada komentar atau pertanyaan Bapak Ibu dari keresahan membaca kisah sejarah itu? Silakan kalau ada komentar. Saya sih Pak, Ya, silakan. setelah baca tekstingnya itu ternyata mau nggak mau ya, ternyata movement akhirnya Islam itu terus sampai yang lumayan tersebar ya di Jazirah Arab itu ternyata ada sumbangsi kekristenan juga ya Pak, yang saya baca sih. Karena pada saat-saat itu yang aku baca di bukunya dibilang orang-orang Kristen pun itu udah menunjukkan bahwa nilai-nilai yang mereka anut itu dalam praktiknya udah menunjukkan kerapuhan gitu. Dan orang melihat secara praktikal kalau oh Islam lebih apa ya, lebih menunjukkan kayak kesatuan dan sedangkan kekristenan pun intinya kayak rapuh gitu, banyak yang mudah menyeleweng gitu dan itu membuat saya berargumen kalau oh mungkin ini yang membuat pada saat itu Islam berkembang dengan pesat gitu. Iya, Itu Pak. sih dari saya. Apalagi Islam juga punya pandangan kesinambungan ya dengan iman Abraham ya.
sehingga dengan komunitas-komunitas agama yang sebelumnya tampaknya ada kaitan begitu ya, sehingga tidak konfrontatif langsung dari awal begitu ya. Mungkin begitu udah ada peperangan dan lain sebagainya, waktu lagi ekspansi mungkin jadi lebih complicated ya, karena nanti Bapak Ibu akan baca ya di surah-surah Madinah begitu misalnya ya, ada kisah-kisah perang ya, perang Badar, perang beberapa perang yang terkenal gitu ya. Eh, Kelihatan di dalam perang-perang itu memang jadi complicated ya, dan suara Muhammad dan komunitas Islam terhadap komunitas yang Yahudi dan Kristen juga tidak simpel ya. Ada yang mengkonfirmasi, suportif, tetapi juga ada yang kritikal dan bahkan ada yang hostile begitu ya. Jadi komplikasi relasi-relasi itu juga ada. Tapi paling tidak di awal Islam tampaknya menunjukkan ada kesinambungan dari iman Abraham di dalam bentuk yang lebih sederhana daripada pemahaman kekristenan yang sudah complicated di zamannya ya, dan tampaknya apa dihidupi secara real di dalam komunitasnya ya, menawarkan kesederhanaan iman tetapi juga kesatuan yang memikat ya, apalagi membebaskan dari persekusi dan opresi begitu ya. Sehingga memang benar sih apa pertanyaan refleksi yang penting ya kalau Bapak Ibu mau memikirkan eh, sejarah Islam itu untuk kekristenannya adalah seberapa sebenarnya pemahaman doktrinal umat Kristen itu dihidupi juga ya, embodied ya secara real gitu ya di dalam interaksi keseharian orang Kristen ya terutama di Indonesia. Kalau itu nggak bisa terasa ya, ngomongnya aja ya soal cinta kasih dan lain sebagainya ya, tapi apa cinta kasih itu terasa sih kalau di dalam relasi dengan orang Kristen gitu ya. Kalau nggak bisa terasa ya, yang ada adalah oh saya punya tetangga Kristen, dia kerjaannya berantem lulu gitu misalnya. Nah kalau kayak gitu ya susah ya apa kekristenan itu begitu ya. Jadi itu apa saya eh, mengapresiasi ya komentar-komentar kritis yang muncul di texting Bapak Ibu. Thank you Pak Fernando komentarnya. Ya Pak, aku juga lihat sih kayak apa ya, lahirnya itu kayak strategis banget. Lahirnya juga di kota yang istilahnya kayak tempat pelarian juga ya, dari tempat pelarian orang-orang yang buronan lah istilahnya pada saat itu ya. Terus strategis juga tempatnya dan lahir pada saat ya seperti yang tadi. Jadi kayak movement yang dimainkan di dalam itu betul-betul aku lihat sih, ada apakah ada movement yang dimainkan ketika lahirnya gitu Pak. Ya, sebenarnya kekristenan juga punya aspek-aspek itu di awalnya ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat baca Perjanjian Lama, bangsa Israel itu kan bangsa budak ya. Itu agama agama budak itu yang dilepaskan dari Mesir ke dalam perjanjian dengan Yahweh ya kan. Lalu kalau Bapak Ibu lihat Perjanjian Baru ya, eh, komunitas orang yang percaya Yesus itu kan komunitas tertindas juga ya karena dijajah oleh Romawi yang notabene penguasanya waktu itu begitu ya. Jadi sebenarnya kekristenan maupun Yudaisme mungkin agama orang tertindas begitu ya yang memberikan harapan lalu somehow personifikasinya itu hidup ya di dalam masyarakat dengan real begitu ya. Yesus waktu berinkarnasi di dalam komunitasnya itu embodied ya. Hal-hal yang diajarkan itu ada di dalam kumpulan orang percaya itu sehingga bisa dirasakan dan berkembang dengan sangat cepat begitu ya. Nah, kalau mau mungkin dirunut kapan ya mulai jadi keruh dan mulai jadi jatuh, banyak orang yang menarik adalah ke titik di mana ketika Konstantin yang Agung itu menjadikan agama negara ya. Jadi begitu udah resmi ya bersanding dengan kekuasaan begitu ya. Tiba-tiba agama itu jadi keruh begitu ya. Karena memang mungkin bisa cenderung dikooptasi ya untuk kebutuhan-kebutuhan kekuasaan begitu ya. Terus jadi persoalannya jadi bunuh-bunuhan, opresi dan lain sebagainya gitu ya. Mulai abad keempat ke belakang dan Islam kan munculnya abad keenam gitu ya. Jadi sebenarnya keagamaan kita ya mungkin tidak pernah boleh semacam menutup mata ya terhadap realitas-realitas sejarah yang semacam itu juga. Kalau enggak nanti keagamaan kita cenderung agak naif
begitu ya kalau hidupnya di tataran doktrinal yang tidak apa peka ya terhadap realitas sejarah itu juga gitu. Ya. Nah, ya saya pengen tunjukin lagi sedikit ya beberapa hal ya. Mungkin yang menarik juga ya adalah ada istilah Hanif itu yang dipakai oleh Pak Bambang Rusenai di halaman 18 ini ya. Jadi kan umat Islam itu apa ajarannya di awal itu memperlihatkan atau mengklaim kesinambungannya terhadap iman Abraham ya. Tapi kan munculnya abad ke-6 ya. Jadi kesinambungan itu diklaimnya seperti apa begitu ya. Sebelum zaman Muhammad, jadi orang-orang yang beragama Abrahamik itu kan Islam belum ada ya. Islam dalam pengertian eh, sebagai penanda agama resmi ya. Islamnya I-nya besar begitu ya. Nah, itu kata yang muncul seringnya adalah kata ini Hanif ya. Kaum Hanif ini eh, dianggapnya berbeda dari kaum pagan ya atau kafir ya. Nah, itu dianggap menunjuk kepada iman Abraham itu yang monoteistik ya di tengah-tengah eh, di zaman kuno biasanya sebenarnya realitanya lebih politeistik ya karena misalnya orang-orang Romawi itu maunya menyembah dewa-dewa sebanyak-banyaknya aja karena biar aman. Eh, jadi di zaman Romawi Perjanjian Baru itu misalnya ya orang Kristen itu cenderung dianggap bikin masalah, termasuk orang Yahudi ya karena mereka cuma mau menyembah Yahweh, mau menyembah Yesus begitu ya. Nah buat orang Romawi yang menjajah ya, nanti kalau ada apa-apa dengan negara kita, pasti salahnya orang Kristen nih. Soalnya mereka nggak mau menyembah si dewa-dewa banyak itu yang melindungi kita gitu ya. Mereka membuat marah dewa-dewa gitu ya. Dasarnya orang Kristen maunya monoteistik gitu ya. Nah, jadi eh, di tengah realita yang politeistik itu ya, kata Hanif itu menghadirkan sesuatu yang lebih monoteistik dan ditarik kepada iman Abraham ya. Jadi walaupun Islam huruf besarnya belum ada ya, tetapi ada konsep-konsep atau ide-ide yang ditarik ke belakang ya. Itu eh, kata yang disematkan seringnya adalah juga termasuk kata Hanif ini begitu ya. Kalau Bapak Ibu baca sejarah pewahyuan ya Muhammad menerima Quran gitu misalnya ya eh, ini ya saya ambil aja contoh yang sederhana gampang didapatkan di media umumnya ya terutama media Indonesia kan banyak ya berisi sejarah-sejarah Islam dari pemahaman masyarakat yang lebih luas begitu ya ini salah satunya ya cerita Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran pertama kali. Pertanyaannya adalah kalau Islam munculnya dari Muhammad ya dan Quran itu diwahyukan kepada Muhammad, nah agama sebelumnya apa begitu ya? Karena di dalam cerita pewahyuan ini ya kerap muncul ya kisah bahwa Muhammad itu kan nggak tahu ya waktu dia pertama kali diberikan wahyu itu apa sebenarnya dia berkeringat dingin begitu ya, menggigil dan lain sebagainya terus dia ketakutan di Gua Hira itu ya. Lalu dia itu datang ke pamannya ya, pamannya itu ya ini ya misalnya ini dia ke istrinya dulu tapi Siti Khadijah itu membawa Muhammad bertemu dengan Warakah bin Naufal ini pamannya ini ya di dalam kisah-kisah sejarah Islam ya. Warakah adalah anak paman Khadijah dan merupakan seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Nah jadi eh, Warakah ini paling tidak di artikel ini dimaknainya beragama Kristen ya Nasrani begitu ya. Nah, tapi ada juga tafsir-tafsir lain yang bilang, loh ini kan sebenarnya zaman sebelum itu mungkin agamanya adalah monoteistik tapi Hanif begitu ya. Jadi ini tergantung nih sejarah itu memaknainya waraka itu apa. Mungkin yang umum memang Kristen ya. Dan kalau memang pemaknaannya pamannya Muhammad itu Kristen, berarti membantu lagi di dalam hal kontinuitas terhadap agama yang sebelumnya ya, terhadap agama kekristenan dan Yudaisme ya. Sehingga menolong juga pemahaman bahwa ini iman yang sama nih yang berasal dari Abraham. Buktinya Muhammad waktu ketakutan dan bingung menerima wahyu Quran itu datangnya ke Warakah bin Naufal, orang Kristen ya.
Dan Waraka bin Naufal inilah yang menenangkan Muhammad ya, dan bilang bahwa ini sebenarnya adalah eh, apa firman yang sama yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa begitu ya, dan lewat malaikat ya. Jadi yang menenangkan Muhammad itu Warakah bin Naufal itu orang Kristen gitu ya, pamannya Muhammad gitu. Di dalam sejarah pemahaman Islam seperti itu gitu ya. Nah, jadi itu hal yang menarik ya, karena berarti sebelum Islam sudah ada iman Islam itu diyakini ada kontinuitas, tapi bentuk proto Islam itu apa? Itu misalnya kata yang dipakai Hanif ya, itu ditulis oleh Pak Bambang Rusena juga. Kata lain yang juga sering disebut oleh scholars ya, yang menggambarkan proto Islam adalah mukmin gitu ya. Jadi ada ilmuwan di Chicago University ya, namanya Donner ya, dia di bukunya itu melihat sejarah Islam dan melihat bahwa di dalam Quran kata yang lebih sentral dikenakan kepada orang percaya mula-mula ya, itu bukan Islam ya seperti penanda agama baru yang huruf besar ya, melainkan adalah mukmin, yaitu orang-orang percaya yang berserah kepada Tuhan begitu ya, sehingga ada bayangan bahwa ada keimanan yang lebih sama ya, yang mencakup Yudaisme, Kristen dan Islam di awal itu, sebelum lambat laun Islam itu bergerak ke arah yang lebih definitif sehingga ada apa penanda agama Islam yang I-nya huruf besar begitu ya. Dan di dalam bukunya Pak Bambang Ruseno ya, kata Islam itu sendiri juga diterangkan maknanya ya di bab 2 ya. Eh, Entah Bapak Ibu baca atau enggak ya. Mungkin kelewatan karena udah excited sama bab satunya itu ya, tentang sejarah Islam ya. Tapi di sini ada arti Islam ya diterangkan di sini ya secara etimologi ya. Eh, Bahasa Arab itu kan mirip bahasa Ibrani ya, huruf-huruf hidup ya. Jadi huruf mati ya, huruf hidupnya itu eh, semacam dibaca kalau kita tahu kata itu bunyinya apa gitu ya. Jadi huruf matinya SLM ya, itu termasuk kata salam begitu ya, yang disebut dengan huruf SLM itu ya, Assalamualaikum ya, itu sebenarnya artinya damai ya. Kalau orang Kristen nyebutnya kali shalom gitu ya, kalau di kalangan Kristen ya, tapi itu sebenarnya sama ya dengan salam gitu ya. Nah, lalu eh, akar katanya itu juga apa berhubungan dengan Islam ya. Jadi Islam dan salam itu sebenarnya terkait dengan kedamaian begitu ya, dan sehingga Islam di dalam sejarah perkembangannya yang mula-mula itu di tengah pertikaian antara berbagai kelompok-kelompok Kristen, dia menghadirkan sesuatu yang shalom, salam, damai begitu ya. Lalu Islam itu juga artinya apa berserah kepada Tuhan ya. Jadi ini ya, jadi manusia itu diciptakan, lalu kalau dia memilih menyerah kepada Tuhan, dia akan menjadi Muslim, artinya orang yang percaya. Sebaliknya, jikalau dia memilih tidak menyerah kepada Tuhan, dia akan menjadi kafir, artinya orang yang tidak percaya, dan dia akan hidup di dalam pertentangan dengan fitrahnya itu, begitu ya. Ini di halaman 27, Pak Bambang Ruseno menulis demikian ya. Sehingga kata Islam itu sebenarnya adalah eh, orang-orang yang berserah kepada Tuhan, begitu ya. Jadi itu ada arti harfiahnya kata itu yang bukan sekedar nama agama yang baru begitu ya, di awal perkembangannya ini ya, dan di bab 2 ini ditulis oleh Pak Bambang Ruseno begitu ya. Nah, kekristenan sih juga sama ya, karena Christ itu atau Kristos ya, kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Baru itu kan Mesias ya, Messiah itu sebenarnya kalau dicari arti harafiahnya kan the anointed one begitu ya. Tetapi Kristos terus Kristen lama-lama mengambil pemahaman menjadi agama tertentu itu ya, kaum Kristen begitu ya, pengikut Kristus begitu ya. Yang sebenarnya katanya itu juga mengandung pemaknaan-pemaknaan yang harfiahnya tadi ya, yang bukan label agama begitu saja begitu ya.
Dan sebenarnya dari sisi kekristenan kita juga bisa memahami ya apa semacam mood atau perasaan-perasaan yang muncul dari keagamaan yang membawa damai ya. Karena Kristus itu adalah Prince of Peace ya. Kalau kita baca di Yesaya begitu ya. Sebenarnya ya karena apa eh, yang lahir dari perawan itu adalah Prince of Peace gitu ya. Sehingga sang Raja Damai itu juga melekat ya di dalam pemahaman orang Kristen gitu. Tapi realitanya orang Kristen berantem-berantem ya, itu yang menjadi ironi ya, yang tertulis di tekstingnya Bapak Ibu itu. Ya, jadi di mana itu Raja Damainya kalau ini pengikut Kristus adalah pengikut Raja Damai ya, kok jadi raja berantem-berantem begitu ya. Apalagi yang belajar teologi ya, berantemnya makin kenceng ya, karena banyak ilmunya kan ya, jadi bisa buat pukul sana pukul sini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu enggak ya. Tapi itu realitanya ya yang kita hadapi di masyarakat dan di gereja-gereja ya. Nah, jadi mudah-mudahan sejarah itu ya membawa kita kepada pemahaman-pemahaman awal ya, kata-kata yang menjadi akar dari berbagai pemahaman itu yang muncul di keagamaan ya. Dan kalau Bapak Ibu punya semacam impresi ya, oh bahwa agama tertentu itu apa terasosiasi dengan kekerasan dan lain sebagainya, tapi Islam itu sebenarnya eh, terkait dengan kata salam ya, yang artinya damai dan Islam itu sebenarnya berserah kepada Tuhan begitu ya sehingga impresi-impresi itu sebenarnya kalau kita memahami pemaknaan kata-kata keagamaannya mungkin juga bisa bisa berubah ya. Nah mungkin sejauh ini dulu ada pertanyaan Bapak Ibu atau komentar silakan kalau ada. Bapak Ibu ada yang punya teman-teman eh, sahabat-sahabat Muslim nggak yang benar-benar sahabat ada nggak? Oh Bu Delvi nganggap Saya Pak. ada ya. Heeh. Iya ya, saya mendorong ya, terutama waktu kita belajar Islamologi ya, saya mendorong bersahabat ya dengan teman-teman Muslim ya, dan terutama kalau cukup terbuka dan bisa ngobrol, eh, justru di dalam relasi itulah pemahaman kita itu terbangun juga ya. Terus juga ini kan selama semester kita berjalan ini nanti kita mendekati masa apa bulan Ramadan, Lebaran gitu ya. Di dalam tradisi Islam biasanya kalau bulan Ramadan itu baca Quran ya dan baca Quran itu ada setiap juz itu biasanya per hari ya terus ada 30 juz. Jadi selama bulan Ramadan itu kalau baca rajin itu bisa menyelesaikan seluruh Quran ya selama bulan Ramadan dan banyak teman-teman muslim itu mempraktekkan hal itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sembari baca Quran juga bareng-bareng terus bisa ngobrol sama teman-teman muslim gitu ya. Itu bisa menghasilkan apa eh, pemahaman yang lebih tinggi ya. Terus mungkin relasi dengan sahabat-sahabat itu juga makin terjalin ya karena Bapak Ibu melewati praktek disiplin juga yang sama. Nanti saya pilihkan sih beberapa apa pasal-pasal Quran ya yang penting ya untuk Bapak Ibu baca surah-surah Mekah yang lebih pendek-pendek dan surah Madinah agak panjang saya pilihkan beberapa aja mungkin yang penting untuk Bapak Ibu baca ya. Mudah-mudahan experience-nya bermanfaat ya. Ada pertanyaan, komentar Bapak Ibu? eh Pak penasaran aja sih Pak, kalau misalnya ya. di Islam itu kan kayak kita juga ya ada aliran-aliran khususnya, tetapi ya, mereka tetap menekankan kesatuan. Jadi kalau mereka misalnya beribadah di tiap masjid itu jadi berbeda dengan sistemnya kita ya Pak. Nggak boleh Ya. agak cenderung dingin gitu ketika ada jemaat yang beribadah di denominasi lain. Tetapi kalau di Islam, walaupun mereka ada banyak aliran, tapi mereka ini ya Pak, welcome gitu satu sama lain. Ya, tidak semua gereja juga dingin sih ya. Ada gereja yang lebih hangat daripada yang lain ya. Eh, dan bahkan ada yang apa tidak mempersoalkan ya asal gereja mana kalau mau beribadah di sini silakan gitu ya. Tapi kalau keanggotaan gereja memang itu persoalan aturan sinode kadang-kadang ya jadi
jadi lebih ini ya, lebih ada regulasinya ya. Eh Cuma memang kalau masjid ya itu lebih open door ya. Jadi Bapak Ibu kalau kemana-mana ke masjid itu lebih lebih terbuka ya. Orang biasa kalau ke kota yang dia nggak kenal siapa-siapa tidur di langgar begitu ya. Kalau ke gereja rasanya susah ya. Kalau tiba-tiba mau masuk gereja, kebanyakan gereja terkunci. Kalau Bapak Ibu ke Eropa gitu ya, itu masih gereja-gereja ada yang terbuka karena orang bisa masuk terus duduk di situ berdoa gitu. Tapi kalau gereja di Indonesia yang membuka pintu seperti itu ya, polisinya open door ya, mungkin nggak banyak ya. Ada sih kali ya. Kalau ke gereja katedral di Jakarta mungkin open door ya. Tapi mungkin gereja eh, worry nanti sound systemnya hilang atau apa gitu ya. Oh, di dalamnya kan ada peralatan, harganya mahal ini itu ya. Terus jadi kalau saya mau datang di situ aja berdoa gitu aja ya, apa apa gereja itu membuka pintunya, mungkin nggak semua gereja seperti itu ya. Jadi memang ada perbedaan itu sih yang bisa bisa terasa ya. Saya rasa kadang-kadang saya envy ya dengan teman-teman Muslim yang pokoknya bisa tidur di langgar mana aja begitu ya. Kalau ke kota yang nggak kenal siapa-siapa begitu ya. Tampaknya hospitality semacam itu lebih berhasil lah dipraktekkan umat Muslim daripada yang Kristen gitu ya. Mungkin karena yang Kristen jarang diajarkan soal hospitality ya. Kita belajarnya membela kebenaran begitu ya dengan doktrin yang paling benar gitu dan seterusnya gitu ya. Ya itu penting juga ya tahu tahu apa struktur doktrinal begitu ya. Tapi ya itu ya bagaimana embodying sesuatu yang kita yakini di dalam keseharian kita. Nah itu mungkin banyak PR ya kekristenan itu mungkin ya. Hmm. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan komentar. Oh ya Pak, mau bertanya Pak. Iya, Pak. Eh, Itu kan tadi Muhammad kan ini dia juga bukan pemimpin agama tapi juga pemimpin politik ya. Betul, Pak. Iya, jadi eh, kalau fenomena kan lihat di Indonesia sini kan agama dengan politik kan berdampingan banget ya. Kalau misalnya ketiga kampanye atau apa dan lain-lain gitu fenomena yang lihat. Jadi Betul. apa kita orang Kristen memaklumi fenomena yang seperti itu karena sejarahnya memang begitu atau gimana Pak Sukar gitu. Nah, ya dari segi pemahaman ya bahwa sejarah itu membentuk pemahaman satu kelompok agama itu tampaknya tidak terelakkan ya. Bahwa kekristenan itu terbentuk dengan pemahaman lebih baik memisahkan gereja dari negara atau politik kekuasaan ya. Itu juga makan waktu ya sampai sampai apa terkristalisasi pemahaman yang semacam itu ya. Dan bahkan kalau di kelompok-kelompok kekristenan ada yang sangat anti ya sama apa kenegaraan atau kekuasaan politik gitu ya. Eh, Kekristenan di Indonesia juga mungkin diwarnai juga dengan sejarah kolonialisme ya. Sehingga kalau buat VOC Belanda, terserah kamu mau percaya Yesus nggak apa-apa. Tapi kamu jangan ngelawan pemerintah VOC gitu ya. Sehingga mungkin yang hadir adalah kekristenan yang lebih pasifis ya, yang lebih cenderung non political begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat misalnya tradisi kekristenan Reform Belanda misalnya, Abraham Kuyper kan jadi perdana menteri. Ya jadi buat dia tampaknya tidak perlu ya ada semacam dikotomi yang terlalu keras antara apa area politik dan apa masyarakat yang lebih luas dengan lingkup pemikiran gereja begitu. Ya sehingga bisa ada variasi ya dan kekristenan Indonesia mungkin memang terbentuk lewat sejarahnya juga ya jadi cenderung non politikal apalagi karena minority juga begitu ya mau mau politikal gimana begitu ya. Eh, Toh memang jumlahnya sedikit begitu ya. Nah, tapi kalau mau men-challenge ya semacam pemahaman apakah memang lebih baik jadi minoritas? Ya enggak juga ya. Kalau jadi mayoritas tapi menampilkan Shalom itu ya secara real di dalam kehidupan masyarakat ya. Terus menjadi berkat buat banyak kalangan ya. Bahkan yang beragama berbeda. Ya jangan-jangan itu ya sebenarnya arti hidup mengikut Kristus itu begitu. Cuma masalahnya bisa atau enggak ya.
Jangan-jangan pas udah jadi mayoritas terus memang nanti mempersekusi yang minoritas ya. Problemnya kan jadi seperti itu ya. Dan sejarah seringnya menunjukkan hal-hal seperti itu juga ya. Unfortunately enough begitu ya. Nah, lalu kalau dari sisi eh, agama Islam memang terbiasa ya melihat itu sebagai satu kesatuan ya. Kalau kita mau melihat itu secara lebih positif ya, bukankah itu sebenarnya keimanan yang lebih integratif ya? Dan Bapak Ibu kan belajar di STTRI kan sebenarnya pinginnya proses berpikir keimanan itu integratif kan katanya. Artinya setiap realem kehidupan itu kita tidak pisah-pisahkan seolah-olah itu ada kompartemen-kompartemennya sehingga kita itu jadi semacam eh, apa eh, punya sakit jiwa yang memisahkan ya. Oh, kalau saya masuk ke area yang ini pikiran saya yang ini yang main. Tapi yang sebelah sini nggak boleh ikutan campur gitu ya. Kan kita maunya integratif ya. Tapi Bapak Ibu juga mungkin menyadari integratif itu jadi sangat sulit ya. Nah, cuman dengan bercermin ya kepada tradisi keagamaan yang lain, kita bisa mempertanyakan ya, apa melihat semacam realem politik dan masyarakat itu juga tempat berkarya Tuhan ya, sehingga kita bisa ambil bagian dengan lebih positif ya, itu juga merupakan penghayatan iman yang bisa kita pilih ya. Namun tentu saja ya banyak jebakan-jebakannya. Bagaimana caranya supaya tidak dikooptasi oleh kekuasaan ya, sehingga agama itu nanti dijadikan alat untuk mencari kekuasaan begitu ya. Itu ada jebakan-jebakannya yang mungkin perlu dicermati ya dengan lebih hati-hati. Dan saya rasa Indonesia ada progres ya, karena tampaknya ini di tengah-tengah pilpres kita sekarang yang apa penuh perdebatannya. Nanti hari Minggu juga ada debat capres terakhir ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nonton terus menikmati, terus bisa juga belajar ya teknik-teknik berdebatnya ya gimana. Siapa tahu nanti Bapak Ibu pakai di ruang debat dialog juga di kelas kita ini ya. Nah, eh, di dalam perdebatan yang semacam itu tampaknya Indonesia ya paling tidak sejauh ini belajar bahwa memainkan politik identitas itu bisa tidak menguntungkan ya, karena paling tidak di Pilpres yang kali ini ya sedikit ya yang berusaha memainkan kartu itu gitu ya, isu-isu agama dan lain sebagainya gitu ya, atau isu anti asing atau apa ya, karena ah, mudah-mudahan sih masyarakat udah lebih belajar ya bahwa yang semacam itu bisa jadi gimmick begitu ya, dan terus realitanya pada saat memerintah atau berkuasa ya kita harus kerjasama, mana bisa membangun sambil pukul-pukulan gitu kan, nggak bisa begitu ya, sehingga politik identitas itu agak ditinggalkan ya. Nggak ada yang berusaha main kartu-kartu itu dengan sangat frontal ya Pilpres kali ini ya. Nah, tapi di dalam dunia demokrasi yang real begitu ya, suara-suara yang eh, mewakili politik identitas itu akan tetap ada di masyarakat sih. Ya tinggal demokrasi kita tuh seberapa real dan seberapa jalan ya, sehingga opini-opini itu tetap kalau apa tidak diopresi, tidak ditindas ya, tetap bisa mendorong kita ke arah yang lebih baik. Ya, kalau ada opini dilawan pakai opini ya, jangan terus langsung diopresi atau ditindas begitu ya. Dan kalau kita itu sama-sama belajar, opini-opini politik, keagamaan itu lama-lama jadi lebih baik ya, membuat ketahanan nasional kita itu lebih tinggi ya. Eh, ada potensi itu, trajektori kita mungkin ke arah sana ya, karena pilpres yang sekarang nggak ada isu mau apa berantem-beranteman atau apa ya. Eh, Malah yang ada adalah orang-orang mungkin cenderung agak skeptis ya, "Ah, ini politik semua gitu ya. Nanti kita harus lihat nih berapa banyak yang beneran ke TPS terus nyoblos betulan ya. Jangan-jangan pada males gitu ya. Nah, kalau pada males ada bahayanya juga ya, karena berarti apa ada suara yang terhilang ya yang mewakili suara-suara tertentu begitu ya. Nanti legitimasi pemimpin yang terpilih itu jadi nggak terkonfirmasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu golput datang aja ke TPS tetap. Kalau golput coblos tiga-tiganya ya supaya surat suaranya itu nggak dimanfaatkan orang lain gitu misalnya. Ya. Jadi biar demokrasi kita jalan ya.
Nah, jadi itu ya, kalau kalau sejarah memang menguasai apa, menentukan trajektori pola pikir komunitas agama tertentu, saya rasa nggak terhindarkan ya. Kalau ada tradisi keagamaan yang lain, tampaknya polanya agak berbeda. Buat kita itu keuntungan untuk kita refleksi sih. Sebenarnya kita menghidupi tradisi keagamaan kita seperti apa, gitu. Kadang-kadang kita itu waktu melihat cermin orang lain ya baru bisa berefleksi dengan lebih baik ya. Kalau kalau kita berdiri dengan diri kita sendiri aja, mendengar suara kita sendiri terus, kita bisa jadi nggak belajar apa-apa loh karena merasa diri memang udah paling benar ya. Tapi begitu harus encountering ya dengan yang lain, terus terasa memang ini ada bedanya ya. Lantas bagaimana begitu ya? Nah di situ tuh ada ada kesempatan-kesempatan untuk growing sebenarnya. Ya, mudah-mudahan menjawab keresahan ya, mudah-mudahan. Atau membuat makin resah, boleh juga sih, nggak apa-apa sih. Terima kasih Pak. Iya, Pak. Pak, jadi pengen tanya Pak. Iya, Pak Hengki. Silakan, Pak. Pak, tadi Bapak sempat ada singgung mengenai pajak jizya ya. Itu kan kalau nggak salah ngerti itu kan pajak itu akan diterapkan kalau seandainya em, di satu daerah atau satu negara yang dikuasain oleh Islam, Hmm. pada saat hukum Islam diterapkan, Ya. maka akan diberikan tawaran untuk mengajak masuk ke dalam Islam. Hmm. Tapi kalau seandainya tidak, tidak bersedia karena sudah mempunyai keyakinan sendiri, eh, itu bisa tetap, tapi mesti bayar pajak jizya ini kalau nggak salah gitu ya. Hmm. Nah, tapi kalau seandainya tidak punya kemampuan untuk membayar itu konsekuensinya eh, lain lagi. Nah, jadi Pak, yang pertanyaan saya begini Pak, apakah pengaturan seperti ini diatur di dalam Al-Quran sendiri kah? Kalau seandainya ada dalam pengaturan Al-Quran itu, em, apakah masih berlaku di zaman sekarang ini gitu loh? Maksudnya, misalnya kalau kita bicara PL dengan PB Pak ya. Hmm. Nah, kan kita ini kan Kristen mengacu kepada PL. Kemudian banyak hal dinubuatkan dan juga sudah digenapin dalam Kristus. Nah, jadi ada unsur tertentu kan udah nggak ini lagi karena kan sudah Kristus ya, nah dan seterusnya gitu. Nah ini dalam Islam ini seperti apa Pak Ya, nanti kita terkait dengan akan ya kita akan bergulat dengan persoalan tafsir memang ya. Jadi memang ada ayat-ayat Quran yang bicara soal pajak itu ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu lihat ya penafsir-penafsir Muslim scholars di Indonesia ya, Gus Dur, Nurkolis Majid ya, itu nggak menyetujui praktek itu di Indonesia, begitu ya. Tapi artinya mereka punya tafsir tertentu yang tidak literal harfiah, begitu ya, sehingga mereka tuh punya pendekatan tafsir tertentu tuh, terutama Nurkolis Majid ya, karena dia bergurunya sama Fazlur Rahman di Chicago University ya. Dia mewarisi teknik tafsir tertentu. Nanti kita akan lihat sih bagaimana caranya, ya. Tapi tertulis di Quran memang, cuma memahaminya untuk aplikasi zaman sekarang jadi nggak plek begitu aja, gitu ya. Walaupun di dalam pembacaan Quran kadang-kadang karena apa, konsep pewahyuannya ya, bahwa itu diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad dengan plek begitu saja, dan Muhammad bahkan tidak punya andil ya, kata per kata itu benar-benar seperti didiktekan secara mekanik begitu ya, sehingga bisa ada dorongan untuk tafsirnya literal begitu ya. Makanya ada ayat-ayat yang sulit misalnya tentang perempuan dan lain sebagainya dan peranannya ya, suami boleh memukul istri dan seterusnya ya. Itu tafsirnya gimana? Apakah mau ditafsir literal ya? Tapi ada penafsir-penafsir feminis ya, termasuk juga scholars di Indonesia maupun di Amerika gitu ya.
yang berusaha ya membaca ayat-ayat itu dengan pendekatan tafsir tertentu sehingga tidak sangat patriarki gitu misalnya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kalau kita jalan terus ya di dalam kuliah ini, Bapak Ibu bukan cuma belajar tentang Islamnya juga, tapi punya kesempatan juga merenung persoalan tafsir. Ya, karena persoalan tafsir itu bukan cuma persoalan di agama Islam saja, di kekristenan juga. Ya, dan strategi tafsir orang Kristen juga kadang-kadang cenderungnya maunya literal gitu ya. Jadi perdebatannya adalah apakah perjanjian lama itu harus kita praktekkan sekarang ya. Misalnya kalau di gereja kita bayar perpuluhan atau enggak gitu ya, terus terus berantem gitu misalnya ya. Itu kan sebenarnya problem tafsir ya, gimana caranya mendekati ayat-ayat itu yang memang ada tertulis ya, eh, tapi memahami konteksnya lalu mengaplikasikannya ke zaman sekarang seperti apa gitu ya. Nanti latihannya tentu kalau di kelas Islamologi, jadi pembacaan Quran dan baca Muslim Scholars ya, bagaimana mendekati tafsir itu. Tapi aplikasinya juga bisa kita terapkan di problem-problem tafsir yang lain sih. Ya. Nah, tentang praktek yang pajak itu di Indonesia kita enggak, karena tradisi-tradisi Muslim Scholars di Indonesia menolak yang semacam itu eh, dengan pendekatan tafsir mereka, dan karena negara kita negara Pancasila, bukan negara agama juga. Gitu ya, sehingga baik Nurcholish Madjid maupun Gus Dur itu menyajikan landasan ya tafsir Islam yang bisa berfungsi di dalam demokrasi modern itu. Itu hebatnya tuh Muslim Scholars di Indonesia itu. Jadi pikiran-pikiran Muslim Scholars di Indonesia termasuk yang paling maju sih di dunia. Ya, jadi apa? Saya tuh selalu envy ya, selalu iri ya, karena tampaknya Muslim Scholars itu lebih rajin ya melakukan apa tugas teologi mereka dan tafsir mereka ya, sehingga bisa menghadirkan realitas kehidupan agama yang beradaptasi dengan zaman modern di Indonesia seperti sekarang gitu. Kalau teolog-teolog Kristen kadang-kadang mungkin berlindung di balik, oh kita minoritas, udahlah kita nggak bisa berkiprah untuk masyarakat gitu ya. Dan politik itu kan bukan area kekristenan gitu misalnya ya. Karena kita tradisi, trajektori sejarahnya sering mendorong kita kepada pemahaman yang semacam itu gitu. Ya mudah-mudahan paling nggak untuk taraf ini menjawab sedikit pertanyaan Pak Hengki ya. Nah, ini kita udah mendekati jam 4 ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya diskusi kita. Terus nanti saya upload lagi buku chapter berikutnya dari Pak Bambang Ruseno. Tapi Bapak Ibu yang nafsu pengen baca cepet di perpustakaan kita ada koleksinya. Bisa diambil juga bukunya atau dibeli lewat apa e-commerce kesayangan Bapak Ibu juga tampaknya mudah ya. Jadi kalau mau dikoleksi bukunya saya rasa sangat baik sih. Silakan juga.